Ketika kita menyebut Ahlul Bait, menyebut Zahra, menyebut Imam Husain, kita tidak pernah meletakkan mereka di atas Rasulullah. Dengarkan ungkapan seorang manusia yang termulia setelah Rasulullah. Dengarkan ungkapan seorang yang dicintai oleh Rasulullah. Dengarkan ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengenalkan kepada kita mengenai kebesaran Rasulullah. Imam Ali hanya dengan bangga beliau berkata, "Ana abdun min abidi Muhammad." Aku hanya budak dari budak Muhammad. Jangan pernah ada orang menyalahfahami kalau kita menyebut Husain, menyebut Zahra, menyebut Ahlul Bait, bahwa kita letakkan mereka di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kenapa kita bicarakan sesuatu yang telah lampau dan terjadi? Tidak adakah masalah-masalah baru yang harus kita selesaikan? Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dunia ini adalah yang telah lampau dan yang sekarang dan yang akan datang. Orang yang tidak mengkaji masa lampau, dia akan bingung hidupnya di masa sekarang dan akan buta menghadapi masa yang akan datang. Orang harus mengkaji apa sejarah yang lampau agar ia bisa meletakkan, menginjakkan kakinya di masa sekarang dengan banyak mengambil pelajaran dengan yang terjadi di masa lampau. Dan dengan itu ia juga mampu untuk mengatur apa yang harus ia kerjakan di masa yang akan datang. Karena itu kemudian Al-Quran penuh dengan cerita umat-umat terdahulu, baik yang baik maupun yang kejam, terus Allah ceritakan. Karena apa? Agar kita membaca Al-Quran sepanjang zaman, mengambil pelajaran dari yang telah terjadi. Yang baik tirulah dan yang keji buang. Umat yang tidak memiliki sejarah, umat yang lemah. Umat yang gak kenal sejarah masa lampaunya, umat yang akan disingkirkan oleh manusia-manusia yang telah mengkaji apa yang akan datang. Karena itu kemudian setiap kita duduk memperingati Al-Imam Husain, pasti kita akan bicarakan orang-orang yang dahulu, sejarah yang telah berlalu. Seperti kita mengadakan Maulid Rasul, kita memperingati hari kelahiran beliau setiap tahun, kita memperingati Isra Mi'raj beliau, kita memperingati hari hijrah beliau, karena semua yang berkaitan dengan Rasulullah besar. Dan tidak berkaitkankah pembantaian cucu Rasulullah di hati Rasulullah? Kita cuma ingin, ini air mata yang kita cucurkan ini, kita menangis terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Rasulullah. Kita ingin berkata pada Rasulullah, kami juga merintihi cucumu ya Rasulullah. Apa salahnya orang kalau kemudian meluangkan waktunya, meninggalkan semua kesibukannya untuk membicarakan orang-orang yang telah terjadi? Mungkin pertanyaan berikutnya, okelah, kumpullah sejarah, bacalah, tapi kenapa masih mengutuk orang-orang yang kejam itu? Mengingat-ingat lagi kebobrokan dan kejelekan manusia-manusia yang telah melakukan perbuatan keji terhadap Imam Husain. Sebenarnya jawabannya simpel, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kenapa di Quran ada cerita umat-umat terkutuk? Kenapa di Quran ada cerita Ashabul Ukhdud? Kenapa di Quran ada cerita Fir'aun, Namrud? Kenapa di Quran ada cerita Abu Lahab? Dan ada cerita orang-orang yang terkutuk ini. Apakah Al-Quran kenapa menyebutkan orang-orang yang terlalu terjadi? Semestinya kita hapus. Akan kita hapuskan dari Al-Quran kita cerita-cerita itu. Allah tetap abadikan semua itu agar kita mengkaji. Liyahya man hayya an bayyinah wa yahlik man halaka an bayyinah. Supaya orang kemudian memilih, menentukan sikapnya untuk mengikuti orang-orang yang baik bersama mereka, atau akan berpihak kepada orang-orang jelek, mengikuti orang-orang jelek. Kenapa Allah mengutuk mereka, orang-orang dalam Al-Quran ini? Kita mengkaji sejarah yang lampau,
Kita membicarakan orang-orang yang bobrok, keji, jelek, yang masa lampau, dan kita membicarakan orang-orang yang mulia dan suci. Tujuannya dua sejarah itu. Pertama ialah kita ingin mengkikis jauh, agar jauh dari benak setiap seorang muslim, agar tidak mau kompromi dengan orang-orang yang zalim, siapapun mereka itu. Supaya tidak lagi kompromi dan meletakkan simpati kepada musuh-musuh Allah, siapapun mereka itu. Dan kedua, ingin kita wujudkan contoh-contoh indah yang pernah dilakukan oleh manusia-manusia suci itu dan sahabat-sahabatnya untuk kita hidupkan di masa kita sekarang, agar keluar generasi demi generasi memegang kebaikan, keutamaan, kemuliaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hanya karena itu, maka setiap hari, setiap saat kita akan mengenang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau.